Pegangnya belum. Enak juga. Hidup Ahid, hidup NH, hidup Muslim, Demokrat, Demokrat, Demokrat. Wih, anak guru besar kita ini. Ada foto tuh. Udah cocok lah sesuai dengan apa yang Amin, kalau persiapan udah ya itu Ustaz. Amin. Ya Bang Rian, baik ya. Mari. Yuk. Ini mana dia kan? Iya bang ya. Yang terhormat Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Bapak Muslim SHIMM beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Rian Syah, pengurus DPP Partai Demokrat. Yang terhormat Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya, Bapak Romi Syaputra SE, beserta juga dengan rombongan. Yang terhormat anggota DPRK Aceh Barat Daya, fraksi Partai Demokrat. Acara apel siaga dan konsolidasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Aceh Barat Daya dengan DPD Partai Demokrat Aceh Sabtu 29 Januari 2022 dimulai. Sambutan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat Daya yang terhormat Bapak Romi Syaputra SE, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat serta salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Bapak Muslim SHIMM. Yang kami hormati Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh, Bapak Arif Madinah. Nurdiansyah Arasta, Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh. Yang kami hormati Bapak Amal Wali selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh. Yang kami muliakan, hadir bersama-sama kita juga utusan Dewan Pimpinan Pusat Bapak Rian Syah. Kemudian ada bersama kita Bapak Edil Mas Hendra selaku Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Aceh. Ketua DPD baru, Ketua BPOKK baru. Kemudian hadir bersama kita juga anggota DPRK dari Singkil, Bapak Ferus. Dan mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu seluruh rombongan DPD yang telah berhadir di DPC Demokrat Aceh Barat Daya. Dapat kami laporkan, Ketua, insya Allah DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya berjalan sehat-sehat saja. Insya Allah KSB DPC, kemudian KSB DPAC berhadir pada sore hari yang berbahagia ini
Insyaallah kedua 5 tahun perjalanan DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya telah menghantarkan Bupati Aceh Barat Daya menjadi Bupati Aceh Barat Daya diusung oleh Partai Demokrat. Insyaallah kedua dalam pemilu legislatif 2019 DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya merebut hati rakyat dan memenangkan pemilu legislatif di Aceh Barat Daya. Insyaallah kedua ke depan menghadapi pemilu legislatif 2024 dengan semangat baru, DPD baru, tentu kita semakin bersemangat dan insyaallah kita akan merebut kembali hati rakyat dan memenangkan pemilu legislatif 2014. Insyaallah sesuai dengan instruksi DPP dan DPD Partai Demokrat, kami di Agdia tidak ada kendala apa-apa ketua, dan partai berjalan dengan semestinya. Tentu nanti menjelang 2024 kami mohon arahan dan petunjuk dari ketua agar kami lebih bersemangat lagi. Demikian mungkin laporan dari kami ketua DPC Aceh Barat Daya, mengingat waktu yang sudah hampir maghrib. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita yel-yel ini karena sedaru ya. Ketika Demokrat pertama itu siap, Demokrat kedua setia, Demokrat ketiga itu jaya-jayanya. Oke ya. Jadi ini bisa menjadi moto atau yel-yel daripada Partai Demokrat. Lagi ya. Demokrat siap. Demokrat siap. Demokrat jaya, jaya, jaya. Terima kasih kita terus yang mulia buat kita semua. Wa bihi nasta'in ala umur biwadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama tentu sama-sama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka silaturahmi sekaligus temu ramah pengurus DPD Partai Demokrat yang baru selesai dilantik. Mudah-mudahan kita mulai dari Aceh Tenggara, Gailus, Abia, insya Allah kita akan merebut kemenangan di 2024 nanti. Kemudian salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga penuh dengan ilmu pengetahuan. Kemudian sebelumnya karena ini kita pengurus baru tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi Bung Romi sudah menyampaikan, tapi hari ini lengkap personil dari DPD Partai Demokrat. Assalamualaikum DPD Partai Demokrat Aceh. Assalamualaikum. Yang kedua di sebelah kanan saya sebelum kepada sang kiai kita ini Bung Nurdian Salasa selaku bendahara DPD Partai Demokrat Aceh. Kemudian yang paling keren di sebelahnya Bang Arif namanya Hati Ibrahim. Assalamualaikum. Wakil ketua satu sekaligus ketua fraksi DPR Aceh yang insya Allah berikutnya akan mendapatkan jabatan baru. Kita doain bersama. Kemudian di sebelah kanan saya yang paling keren ini sahabat saya wakil sekretaris DPD Demokrat Aceh Bapak Tengku Amal Wali. Kita aplaus ya. Kemudian tadi ada wakil sekretaris harian Muhammad Rizki. Bung Rizki itu di belakang. Oh, ada wakil bendahara termuda kita, ada Bang Nasir. Ini Bang Nasir, Muhammad Nasir. Tentu yang tidak asing dengan kita adalah anak muda yang hebat, khusus wilayah Dapil 1, tapi hari ini sudah milik Dapil 1 dan Dapil 2, yaitu Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat, Bung Aidil Husni. Jadi Bang Aidil ini hari ini kita percayakan menjadi Kepala BPOKK. Jadi keseluruhan konsolidasi Partai Demokrat dari mulai Tamiang sampai Aceh Tenggara dan 23 kabupaten itu di luar naungan Bang Aidil. Kemudian yang saya banggakan, saya hormati anggota DPR
Singkil, Bung Fairuz, yang insya Allah juga akan maju sebagai kandidat ketua DPC Demokrat dalam Muskap yang akan datang. Kita plus buat ketua DPRK, Bung Nurjanto. Kemudian juga ketua fraksi DPRK Bang Sarkawi, mana? Terima kasih Pak Sarkawi. Kemudian anggota Banggar, yaitu Bung Saripudin. Nah ini kita plus bahwa lengkap hadir ya. Kemudian juga hari ini lengkap hadir saya lihat sini beberapa semua DPAC Partai Demokrat Abdia. Pertama adalah DPAC Babahron, yaitu saudara Maksal Mina Asri. Tepuk tangan. Kemudian DPAC Kuala Bate, yaitu Daniel Fasarela. Oh lengkap. Kemudian DPAC Kecamatan Jumpa, yaitu saudara Salman Yunus. Kemudian DPAC Kecamatan Susuh, yaitu Erjoni Asmadi. Kemudian DPAC Kecamatan Blampini, yaitu saudara Adam Malik. Terima kasih. Kemudian DPAC Kecamatan Setia, yaitu saudara Jamaluddin Hamidi. Terima kasih. Kemudian DPAC Tangan-Tangan, yaitu Arnia SPD. Kemudian DPAC Kecamatan Manggeng, saudara Hardi. Kemudian DPAC Kecamatan Lembah Stabil, yaitu saudara Idris Ali. Artinya hari ini Bung Ketua Romi lengkap hadir ya. Seluruh DPAC tentu yang saya banggakan, seluruh pengurus DPC Kabupaten Abdia dan seluruh kader-kader Partai Demokrat Kabupaten Abdia yang saya banggakan. Semua DPC kita tentu harus mulai memetakan hasil DPRK. Sebelumnya kita apa? Wakil ketua ya, wakil ketua 1. Nanti kita naik ya, kursinya tetap 33. Kita harapkan nanti, saya yakin setelah nanti Bung Aidil setelah kita kunjungi nanti Bung Romi, ini Bung Aidil akan turun ke seluruh kabupaten kota dengan tim PPOKK. Siap betul ya? Tapi kalau saya hari ini tampil kayaknya betul-betul siap. Ya. Dan tepuk tangan saya lagi. Siap nggak menangkan kita tadi? Kenapa? Kita punya dasar. Karena 2009 dulu Demokrat di Aceh DPR RI kita pernah mencapai rekor dari 13 kursi 7 DPR RI dari Partai Demokrat. Artinya nggak asing. Ketika kita target 4 kursi saya kira sangat rasional. Dengan catatan dari bawah, dari DPRK, DPRA, DPR kita segala on the track, insya Allah kita bisa menangkan pertarungan. Kita adalah pemenang utama untuk Hamas. Kalau digabung dengan Parlok, kita akan pemenang kedua. Artinya Pak, dari 10 kursi kita insya Allah akan nambah target kita 13 kursi ke depan. Tentu dari mana kita dapatkan? Ada hitung-hitungannya, termasuk dapil Pak Bram dan Pak Arif yang dulu suaranya sedikit. Termasuk dapil sini, dapil berapa ini? 9. Dapil 9, Pak Indra ya. Ini kemarin kalau kita kawal insya Allah masih bisa dapat kursi 400 ya. Kemudian juga dapil Biren. Dapil Biren kita kan pada kursi hari ini. Insya Allah dengan Pak Bupati kita naik DPR, insya Allah kita akan dapat kursi 1 lagi. Kalau kita dapat 13 kursi, insya Allah kita bisa maju sendiri ke calon gubernur Aceh. Siap nggak kita menangkan ini? Alhamdulillah. Kemudian legislatif ataupun calon kepala daerah kita yang akan maju di 2024, tentu dasarnya kita tahu betul, kita sangat yakin bahwa semua ada proses, termasuk bagaimana surveinya, elektabilitas kader-kader ini sehingga kita bisa mengusung baik pun pileg maupun pilkada serta pilpres ke depan. Kemudian juga kita akan melaksanakan konsolidasi yang disampaikan nanti, yaitu mulai dari internal pasca musda, serta kemudian pelatihan saksi Pak Romi, ini sangat penting ya. Kemudian insya Allah juga kita akan laksanakan bulan aspirasi daripada Demokrat Aceh. Bagaimana kita menyapa konstituen. Saya yakin teman-teman DPRK, Bung Romi, kawan-kawan DPRK terus bekerja ya. Hari ini yang paling penting bagaimana menyentuh grassroots yang paling bawah. Kita setiap ada konstituen masing-masing. Kemudian bagaimana pembentukan dan pembinaan saksi ya. Kenapa? Karena tadi sudah banyak sertifikat berkaitan saksi. Tentu saksi kan kita akan libatkan mulai dari DPD, DPC, DPAC serta juga ranting-ranting. Kenapa saya katakan itu yang paling real? Jangan sampai nanti
ada caleg kita menang tapi kenyataannya kalah. Kenapa? Karena kita tidak kawal suara. Ketika saksi kita taruh orang yang tidak punya kepentingan, kita kasih uang 200.000 dia tidur, ya kan? Tapi ketika kader kita dia kawal betul. Saya yakin dengan gaya beliau tadi dan terus menyapa rakyat, insya Allah bisa menjadi bupati ke depan. Pembinaan pengabdian masyarakat kita akan lakukan terus DPD, termasuk konsolidasi hari ini. Kita tur di 5 kabupaten kota hari ini, itu salah satu bentuk yang kita lakukan bagaimana Partai Demokrat terus berkoalisi dengan rakyat. Insya Allah malam ini kita akan istirahat di Lampidi, besok kita lanjut ke Aceh Selatan sampai ke Subul Salam nanti. Insya Allah sampai tanggal 1 tanggal 2 kita akan kembali ke Jakarta. Yang terakhir adalah berkaitan dengan pembinaan administrasi partai. Ini penting. Saya berharap nanti, saya nggak tahu Abdia ini KTA sudah lengkap belum hari ini? Oke, berarti Abdia ini sudah lengkap ya KTA-nya. Ini terus coba bayangkan kalau satu DPAJ aja bisa menyumbangkan 500. Kalau saya lihat tadi ada 9 ya. 9 berarti ada 4.500. Siap nggak PAJ siap 400? Siap ya. Kalau siap mulai besok bekerja. Seluruh konstituen kita, kader kita semuanya kita minta KTP-nya kita buat kartu anggota. Apalagi hari ini Bung Aidil sudah siapkan semua fasilitas. Bahkan beliau bisa mencetak sampai 5.000 KTA per hari. Kita bayangkan. Nah, mudah-mudahan Abdia ini bisa jadi contoh. Kenapa? Saya yakin kita punya ketua DPR di sini dan semua kader-kader terbaik. Makanya kita pilih hari ini karena kemarin ada 2 tuan rumah Bang Romi untuk musdap serentak di Dapil 1. Nagan Raya dan Abdia. Terakhir setelah kita diskusi panjang lebar, bisik-bisik sama Bung Rian dari DPP, akhirnya mengarah kepada Abdia. Termasuk Bung Aidil juga sama. Bung Aidil juga mengarahkan ke Abdia. Ternyata dari 5 orang semua mengarah ke Abdia. Terpasalah Nagan agak mundur ya kan dari arah ke Abdia. Kita pikirkan bagaimana 3 tahun ke depan Demokrat Abdia harus punya kantor sendiri. Siap nggak? Tentu caranya pikir sendiri-sendiri, ya kan? Ada Romi banyak ilmunya itu. Ya kalau sering-sering di Jakarta dapat ilmunya itu. Kemudian bagaimana melakukan pembinaan komisi ini adalah amal wali. Kita bersyukur hari ini DPD sudah banyak kader-kader provinsi yang tergabung di Partai Demokrat. Termasuk salah satunya adalah Pak Amal Wali. Beliau adalah putra daripada ulama besar kita, termasuk keluarga besar adalah beliau, termasuk beliau adalah putra dari Jamaluddin Muhyiddin Wali. Kenal semua dengan ayah beliau kan? Kita doakan mudah-mudahan beliau juga siap nyalek di 2024 nanti. Kemudian juga kita akan juga minta laporan secara berkala dari DPC, perkembangan baik kartu anggota, kemudian bagaimana proses rekrutmen caleg, kemudian bagaimana membangun komunikasi publik yang baik, ya kan? Silakan nanti Bung Romi, silakan semakin banyak makin bagus. Jadi sehingga publik akan tahu bahwa Partai Demokrat tetap selalu bersama dengan rakyat. Tentu ke depan adalah kerja DPD Demokrat Aceh ke depan. Itu termasuk pertama bagaimana melakukan pembinaan organisasi partai. Kita ingin mewujudkan organisasi yang tertib, administrasi dan juga sumber daya yang mumpuni. Kemudian juga bagaimana melakukan umur, termasuk kemarin itu Pak Romi, Abdia, Bung Rian semalam itu cukup bagus acaranya. Itu melakukan sebuah kegiatan memberikan malam apresiasi, termasuk ya dari media, dari musisi, dari budayawan. Itu penting. Padahal itu nggak besar anggarannya. Ya Pak Ketua DPR. Kalau ini dilakukan Abdia itu gaungnya luar biasa. Dan kemarin mereka sampaikan, selama mereka berkarya sekian 10 tahun tidak pernah ada memberikan apresiasi. Jadi dia betul menyambut mulai itu, ya kan? Nah, saya nggak tahu ide dari mana Bang Bendahara ini tiba-tiba semalam luar biasa hadiri juga Ketua BWI, lengkap hadir juga dan cukup bagus saya lihat bahwa tampilannya juga jelas. Saya yakin di Abdia ini juga banyak pelaku-pelaku seni, orang-orang yang selama ini berbuat untuk masyarakat, untuk kepentingan Abdia, tapi tidak pernah ada penghargaan. Biarlah Demokrat mengambil peran di situ, memberikan apresiasi kepada persiapan pemilu
sudah kita mulai dari sejak sekarang. Kita mulai persiapkan verifikasi parpol Pak Robi. Kemudian pendaftaran dan verifikasi kapol diperkirakan April 2020. Artinya kalau sekarang masih 3 bulan lagi kita harus persiapkan lebih baik. Kemudian pendaftaran partai politik kita mulai Agustus 2022. Kemudian penetapan parpol yaitu 14 Desember 2022. Artinya di tahun 2022 kelihatan kita untuk maksimum. Termasuk juga penetapan daerah pemilihan itu Januari 2000 sampai 2023. Kemudian pendaftaran calon anggota DPD, DPR dan DPRD itu di bulan Mei 2023. Kemudian penetapan pasangan capres dan cawapres. Kemudian daftar calon tetap anggota DPR RI, DPD dan DPRD di Oktober 2023. Kami saya berharap nanti Pak Kadep ini bisa dikopikan nanti, dikirim dulu supaya seluruh kader kita bisa melihat, memahami tahapan-tahapan pemilu 2024. Jadi sehingga kita nanti tidak terkesan di situ mau kampanye, di situ kita sibuk. Jadi kalau kita persiapkan dari sekarang, insya Allah ini kita tidak dikejar-kejar ya. Saya yakin kepala orang akan persiapkan dengan baik. Jadi sehingga Partai Demokrat ketika persiapan kasih parpol jangan sampai seperti sebelum-sebelumnya kita kalah. Jadi kalau dari sekarang kita persiapkan, mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala. Kemudian penetapan DPT 2023. Kemudian kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasakan alat peraga itu dimulai di Oktober 2023 sampai Februari 2024. Kemudian kampanye berupa rapat umum dan iklan media dimulai Januari sampai Februari 2024. Tapi insya Allah kita tetap akan full untuk kita menangkan Partai Demokrat. Ini beberapa hal yang kita sampaikan, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberikan spirit dalam rangka kebesaran dan kemenangan Partai Demokrat di 2024. Bersama kita kuat, bersatu kita Demokrat, Demokrat, Demokrat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u ni'amahu. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والراحمين. اللهم افتح علينا بشيء قدير. وارحمنا فإنك خير الراحمين. Ya Allah, jadikanlah Partai Demokrat ini partai yang amanah ya Allah. Jadikanlah Partai Demokrat ini adalah partai sebagai atas kami ya Allah. Sehatkanlah Bapak SBY kami ya Allah. Sehatkanlah cetak kami sebagai generasi yang benar di bumi Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, sehat juga ketua DPD Aceh kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Partai Demokrat ini partai yang dekat dengan ulama ya Allah. Ya kepada kami memohon ya Allah. Hanya kepada kami meminta ya Allah. Jadikanlah Partai Demokrat ini partai pengayuh kaum miskin ya Allah. Jadikanlah Partai Demokrat ini partai pengayuh anak-anak yatim ya Allah. Jadikanlah Partai Demokrat ini partai yang membina generasi baik untuk bangsa, khususnya Aceh ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Partai Demokrat adalah partai pemenang pada pemilu 2024 ini ya Allah. Jadikanlah Partai Demokrat ini partai pemenang pada pemilu 2024 ini ya Allah. Jadikanlah Partai Demokrat ini partai pemenang pada pemilu 2024 ini ya Allah. Amin ya Allah. Hanya kepadamu kami tuju ya Allah. Ridhamu yang kami tuntut ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
Saya selaku pembawa acara minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kita acara hari ini pertama silaturahmi lah, sekaligus konsolidasi partai khususnya di diri yang baru kemarin dilantik ya. Kita akan usul di 5 kabupaten kota, 15 bandar negara kayak Gus, dia lanjut ke selatan terus ke Salam. Biasanya 2 lagi. Agenda kita ya salah satunya adalah persiapan push-up akan kita laksanakan kali ini, termasuk verifikasi parpol, termasuk konsolidasi pemenangan Demokrat di 2024, baik itu pileg, pilkada maupun pilpres yang akan dilaksanakan ini. Kalau pileg sendiri kan di Februari kan, kemudian pileg pilpres kan Februari, kemudian dilanjutkan juga dengan pilkada di November 2020. Mungkin itulah agenda utamanya. Saya yakin pertama kan kita tetap minta bertahan lah ya dengan Ketua DPR hari ini ya. Tadi Pak Ketua DPR sudah ingin menambah kalau bisa 5 kursi katanya kan. Kita berharap ya apa yang disampaikan beliau kita doakan, kita bekerja keras insya Allah kita mendapat 5 kursi kan, sehingga bisa kita antarkan kader-kader sendiri untuk calon pilkada ke depan, baik pun di bupati maupun di level di atasnya nanti ke depan. Demokrat untuk calon bupati Bang. Iya. Kita lihat nanti. Ya, artinya kalau memang kader kita memenuhi kualifikasi secara survei, elektrikitas dan bagus, kenapa enggak? Tetap kita prioritaskan kader terbaik dulu. Iya. Kalau nggak ada, kita cari yang terbaik lagi. Iya, Ya. Jadi iya. sehingga siapapun terpilih, kita harapkan itu didukung oleh Partai Demokrat. Oke? Thank you ya, makasih ya. Pokoknya kalian tulis yang terbaik. Nabi Aja 2 Pak Rifdi
Aceh 1. Makanya kalau dulu sering Pak Sekjen yang turun ke lapangan. Beliau itu kalau di Dapil 2 Aceh sama tenarnya dengan Pak Sekjen, sama tenarnya. Kalau Hana Pak Kibancara dipilih Lego periode. Jadi insya Allah kader Partai Demokrat mengamanatkan beliau memimpin Partai Demokrat Aceh. Jadi malam ini temu ramah, kita mungkin ada sedikit sesi diskusi dengan beliau. Bagaimana tadi sore kita sudah melakukan konsolidasi internal khusus pengurus, bagaimana capaian untuk tahun 2024. Insya Allah kita menang jauh dari kontestasi partai politik lain. Ketika proses perjalanan politik ini kemudian kita tidak mencapai bunganya, saya pikir ini kerja kita seperti sia-sia. Kalau Demokrat di Aceh Barat Daya Pak Ketua, kadang-kadang kita sebulan sekali itu selalu melakukan silaturahmi dan konsolidasi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengapresiasi, keluarga besar Demokrat Aceh Barat Daya mengapresiasi pengurus DPD baru dilantik kira-kira sebulan yang lalu sudah melakukan kerja-kerja politik. Hari ini tur 5 kabupaten. Keluarga besar divisi Partai Demokrat Aceh Barat Daya, nantinya kita minta petunjuk dan arahan dari beliau apa yang harus kita lakukan menghadapi event-event politik ke depan. Bagaimana caranya kita merebut hati rakyat agar Demokrat selalu ada di hati rakyat. Saya pikir demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta ketersediaan dari Bapak Haji Teguh Samaindra selaku anggota DPR Aceh dari fraksi Demokrat. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat sama-sama melaksanakan temu ramah dengan Bapak Ketua DPD Partai Demokrat Aceh di kantor DPC sekaligus rumah kediaman Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya, Pak Teguh Ibrahim, Pak Dian, beserta pengurus yang lain yang berhadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Rian Saf, orang DPP yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya beserta seluruh jajarannya termasuk PAC se-Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan juga kepada Bapak Ketua, kami selain di Aceh Selatan lebih familiar di Aceh Barat Daya karena waktu kami bekerja di tempat yang lama di Bang Aceh itu sejak tahun 92 sampai tahun 2011 itu berada di Kota Blangpidi, Aceh Barat Daya. Jadi kalau saya masuk kemarin, kalau agak suara ada sedikit di Abdia, itu pun tidak digarap maksimal. Kalau kita garap maksimal kemarin, insya Allah. Namun penyesalan itu ya luar biasa. Gara-gara tidak kita maksimal menggarap, hanya
150 suara kita tidak mendapat 2 kursi. Itu penyesalan seumur hidup namanya. Mudah-mudahan pengalaman ini tidak terulang di 2024 yang akan datang. Kemudian harapan kepada seluruh pengurus dan PAC ketua kita ini, anggota DPR RI Komisi 4, sesuai ladang kita di Barat Selatan ini, yang selama ini tidak ada kurang tersentuh doa Muslim. Yang lebih tersentuh beasiswa. Kenapa Pak Rifki di Komisi 10 awalnya dulu lebih tersentuh? Jadi karena kita di sini banyak nelayan, perlu jaring, itu tidak ada lagi disediakan di APBA, yang ada di DPR RI. Benar, karena saya dulu pernah dapat dari Jakarta dulu bawa alat-alat tangkap dan lain-lain itu numpang ke DPR RI, karena fasilitas ini udah kurang tersedia di daerah. Jadi demikian juga kalau kita ala-ala pertanian, dan insya Allah kalau 2 ini beasiswa jalan terus, ditambah fasilitas untuk wewenang Komisi 4, tambah juga di Partai Demokrat wilayah Barat Selatan, insya Allah suara kepercayaan masyarakat untuk kita itu jauh. Yang dapat kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, yaitu Bapak Muslim SHMM. Para Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kami keluarga besar DPD Partai Demokrat Aceh dengan keluarga besar DPC Partai Demokrat Kabupaten Abdiya, Bang Romi Saputra, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Abdiya. Kemudian Pak Kenal maka tak sayang, tentu karena malam hari ramah tamah, jadi kita harus betul-betul suasananya santai, jadi tidak berat-berat, kita diskusi ringan aja. Yang paling penting outputnya kita bisa menangkan pertarungan di 2024, betul nggak? Apapun kita cerita hari ini depan, kalau kita kalah berarti gagal, ya kan? Yang disampaikan Pak TS tadi sudah tepat, saya pikir. Jadi malam ini saya kepingin nanti santai sambil kita nikmati musik, sambil nikmati kopi, tidak berat-berat, tapi yang penting outputnya. Output apa? Kita menang. Persoalan cara ini kita diskusikan cara seperti apa. Tentu di sebelah kiri saya yang paling keren nih adalah yang kurang lebih kita belum lama ini dilantik, belum ada 1 bulan. Sebelah kiri saya adalah ada Bung Arif Fadilah, Sekretaris DPC Demokrat Aceh, DPD ya, mohon maaf ya, DPD Demokrat Aceh. Beliau dulu pernah jadi Ketua DPR Kota Banda Aceh, juga sekarang masih merangkap Ketua DPC Kota Banda Aceh. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera melaksanakan ucap. Kemudian di sebelah kiri yang pakai kacamata ini bendahara paling muda kita nih, yaitu Saudara Muhammad Nasir. Ini juga baru dilantik sebagai pengurus DPD. Kemudian yang paling keren paling ujung ini Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh, Hati Ibrahim. Ini sekaligus beliau juga masih merangkap Ketua DPC Kota Aceh Besar. Insya Allah juga akan segera kita laksanakan muscap. Kemudian yang saya banggakan senior saya ini, ya kan, kalau yang sebelah kanan saya ini kan udah pasti kenal kan. Tentu harapan saya Bang Romi insya Allah harus jadi Bupati Abdiya ke depan. Ya. Seperti apa caranya kita pikirkan lagi. Caranya sederhana menurut saya.
Yang paling penting kita kompak, kita salut, kita kerja keras, sama seperti ketika kita menangkan Pak Akmal kemarin. Saya yakin juga Pak Romi juga bisa, tidak ada yang nggak mungkin kan. Artinya siapa tahu suatu saat juga putra Abdiya bisa jadi gubernur Aceh. Setuju nggak? Kalau lihat wajahnya sih nggak mirip-mirip, cuma mungkin gayanya aja dirubah sedikit nanti kan. Gaya kan gaul banget ya kan, Bang Romi. Kemudian yang kita banggakan senior kita, tokoh mungkin pasti kenal, lebih pernah jadi bupati juga, pernah jadi Direktur Aceh, yaitu Bapak Haji Teguh Samaindra. Terima kasih Bang. Insya Allah kalau saya survei mudah-mudahan beliau juga akan terpilih kembali jadi Bupati Aceh Selatan. Tapi sebelum jadi bupati beliau harus menangkan dulu DPR Aceh Bang, ya kan, baru maju bupati. Setuju nggak Bang? Nah, karena kemarin juga hampir 2 kursi kita kan. Ini kita kerja keras supaya Bang Romi nanti maju bupati tidak harus cari partai lain. Paling nggak kita sudah punya bendera sendiri. Setuju nggak? Oke. Yang kemudian yang di sebelah kanan ini putra bagian tengah, yaitu putra Alas yang hari ini yang membanggakan masyarakat Alas, yaitu Nurdiansah Alasah, dokter hewan, sekarang bendahara DPD Partai Demokrat Aceh sekaligus anggota DPR Aceh. Di samping bendahara ini mungkin sudah kenal belum? Kenal ya? Belum kenal? Mungkin sering juga lihat di acara TV One apa namanya itu, acara Karni Ilyas. Itu adalah Bung Aidil Husni, Aidil Mahendra. Nah, beliau hari ini dipercayakan di DPD menjadi Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Aceh. Ini tugas beliau nanti menyangkut persiapan musyaf, pelaksanaan musyaf maupun persiapan daripada pelaksanaan verifikasi parpol nanti sampai pada saat penetapan Partai Demokrat untuk di 2024. Yang paling pojok pasti sudah kenal ya. Ini adalah wakil sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh yang baru dilantik, yaitu Tengku Amal Wali. Tepuk tangan. Beliau adalah anak daripada Muhyiddin Wali, cucu daripada Syekh Abuya Mudawali. Artinya apa? Kalau kita lihat struktur kepengurusan DPD lengkap, tentu yang kabupaten kota termasuk salah satu Bang Romi ya, Baik Abdiya bisa maju. Kemudian juga konsolidasi internal kita, termasuk juga pasca musda kemarin, muscap maupun musancap yang segera akan kita laksanakan. Yang berikutnya adalah masalah saksi. Kenapa? Karena ujung tombak kita salah satu kan saksi Pak. Atau dia pilih ngopi-ngopi, kan angkanya udah berubah. Nah ini hal-hal seperti ini menjadi catatan buat kita semua. Tentu kita juga akan banyak yang akan kita lakukan, termasuk juga pemberdayaan kader, kemudian optimalisasi fungsi media. Ini penting, saya yakin. Bung Romi saya sudah aktif sekali di media sosial, baik pun di Instagram, Twitter, maupun Facebook ya. Saya yakin insya Allah DPD juga akan melakukan pelatihan-pelatihan nanti kepada, dan itu bukan angka yang kecil. Dan tidak ada sejarah dimanapun di dunia seorang presiden menang di satu provinsi dengan 93,25% dan bahkan memenangkan kompetisi untuk DPR ini 7 kursi dari 13 kursi. Kalau saya kursi 7 kok 9. Artinya apa? Tentu kita punya kandidat presiden ke depan, yaitu Mas Ahy. Tentu ini juga bisa jualan kita ke depan. Ketika insya Allah Ahy nanti apakah calon presiden atau calon wakil presiden, itu juga bisa modal yang terbesar buat kita. Yang berikutnya adalah SBY, kan Pak SBY. Ini salah satu menurut saya sangat strategis yang nilai jual yang terbesar. Kenapa? SBY tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Aceh. Apalagi ketika Pak SBY hubungan baik dengan ulama. Karena Pak Romi nggak pernah minta ke saya. Ya kan, karena mungkin dianggap saya kok dapil 2 nggak diminta, tapi karena saya ketua DPD minta ya sekarang ini. Insya Allah kita berikan nanti ke depan ya. Tolong nanti dijaga, ya kan. Kalau ada kelompok-kelompok nelayan yang ada di Abdiya ini, tentu tidak mungkin semua kita berikan. Paling nggak beberapa kelompok nanti segera diusulkan ini. Insya Allah tahun ini kita bisa realisasikan. Tadi di Gaya 2 saya sudah siapkan ada traktor dan lain-lain ya. Insya Allah nanti yang paling penting kuncinya di komunikasi.
Yang berikutnya adalah pembentukan dan pembinaan saksi. Saya yakin ini penting ya, sudah saya ceritakan tadi. Kemudian termasuk juga masalah administrasi penting, Bang Romi. Sebuah makin kalau saya lihat hari ini, Bang Romi kantornya gede, bagus. Cuma kita tanya ini status kantornya apa nih? Ternyata masih punya pribadi, ya kan? Saya berharap ke depan dengan Bang Romi, Ketua DPC ini, saya berharap paling enggak Abdia ini harus punya kantor permanen. Setuju nggak? Setuju. Jadi ada kebanggaan bahwa ketika Bang Romi besok jadi bupati sudah punya kenang-kenangan ini loh, kenang-kenangan. Kita punya kantor permanen. Siap nggak Bang Romi? Kalau kurang duit minta Pak TS. Pak TS akan jadi donatur pertama nanti kan untuk pembangunan kantor Demokrat Aceh Barat Daya. Tepuk tangan dulu yang mulia. Kemudian pembinaan komunikasi politik. Jadi Pak SBY itu cerdas sekali. Padahal Demokrat waktu itu hanya kursi di parlemen 7%. Tapi beliau bisa menangkan kompetisi menjadi presiden pertama, dipilih langsung sama rakyat. Jadi kalau kita mau jujur, SBY lah presiden yang pertama dipilih secara langsung oleh rakyat. Gak ada presiden lain. Sebelumnya kan dipilih oleh DPR ya. Ini sangat penting. Kemudian pembinaan jaringan konstituen. Saya pikir ini nanti kita minta peran-peran dari tokoh-tokoh muda ini, baik dari Daya, baik pun dari berbagai organisasi. Tahapan pemilu 2024 adalah termasuk persiapan pemilu yang sudah dimulai sejak sekarang, itu mempersiapkan verifikasi parpol. Yang kedua, pendaftaran dan verifikasi parpol diperkirakan April 2022, hanya 2 bulan lagi Pak Romi. Kemudian penetapan parpol di Agustus, kemudian penetapan daerah pemilihan itu Januari sampai Februari 2023. Kalau kita mau jujur, kita hanya tinggal waktu 14 bulan. 14 bulan sudah langsung kepada pemilihan. Jadi artinya waktu sangat singkat jika kita persiapkan dengan baik ya. Kemudian penetapan DPT, kemudian kampanye. Kampanye kita dimulai dari Oktober ya, 2023 sampai Februari pemilihannya. Kemudian juga pemungutan suara sudah kita tahu betul bahwa pemerintah sudah ketok palu kemarin. Padahal tarik ulur luar biasa. Sementara Pak Jokowi tetap otot waktu itu supaya geser ke bulan Mei. Kemudian ini digeser ke bulan September ya, pemilihan kepala daerah. Alhamdulillah DPR sangat konsisten bahwa pemilu tetap dilaksanakan di Februari. Ini beberapa hal, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi spirit buat kita untuk menangkan Partai Demokrat 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdia Bang Romi Syahputra RSP, dan yang saya sangat muliakan senior kita, anggota DPRA dari Dapil 9 yang meliputi Kabupaten Abdia, yaitu Bapak Ibu Samindra, dan yang saya muliakan seluruh teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, kader-kader utama Partai Demokrat Kabupaten Abdia, atau dikenal dengan negeri Bersikupa, Infocom DPP Partai Demokrat. Secara struktural, secara non-struktural, keseharian saya membantu kesekjenan, khususnya Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Bang Teguh Rifki. Kita pengen menceritakan apa sih yang terjadi selama ini di nasional, khususnya di DPP kita ya, apa yang terjadi terkait dengan perkembangan nasional dan apa dan di mana serta bagaimana posisi Demokrat menggunakan bayar survei. Alhamdulillah kita untuk saat ini, karena kita berada di luar pemerintahan, kita oposisi, kita tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar survei. Itu apa? Akhir nomor 2 ya, setelah Prabowo. Walaupun trennya Prabowo selalu menurun, dia makin tinggi tapi turun. Tapi umumnya partainya naik, partainya turun, ketua umumnya nggak naik-naik, di situ-situ saja.
gitu. Artinya kerja politiknya belum on track. Nah, alhamdulillah Ketum AHY pasca ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi dipilih oleh 34 DPD. Yang pertama itu Demokrat, PKS, Golkar. Yang kedua adalah PDIP Gerindra. Ini mungkin hampir pasti ya, PDIP Gerindra ini mereka akan bersama. Dan yang terakhir itu mungkin Nasdem, P3, PKB, dan PAN. Ini gambaran umum, masih sangat dinamis, masih bisa berubah. Tapi sementara ini memang kalau kita lihat dari bacaan politik dan kedekatan hubungan baik itu dari historis, maka kita memang lebih dekat ke Golkar dan PKS ya. Jadi mereka menceritakan berbondong-bondong tokoh-tokoh yang akan naik daun pengen jadi ketua gitu. Nah, jika begitu ceritanya kan sejarah ini kan selalu berulang gitu. Kalau kata filsuf barat itu there is nothing new under the sun. Di bawah matahari ini nggak ada baru, semuanya berulang. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarah partai bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa insya Allah sebentar lagi kita akan kembali merebut kejayaan. Nah, makanya korelasinya adalah di sebulan terakhir survei kita naik tapi tidak signifikan. Kenapa? Karena biasanya kalau organisasi secara internal sedang berbenah, maka ketika selesai berbenah, maka pergerakannya akan naik. Seperti sama juga yang terjadi di nasional. Nah, insya Allah setelah musda ini selesai, maka kita akan melihat bagaimana geliat kerja Partai Demokrat yang berkoalisi dengan rakyat mewujudkan harapan rakyat. Karena harapan rakyat adalah perjuangan demokrat. Kemudian apa korelasinya musda itu dengan kebanggaan kader terhadap musda tersebut? Paling baik misalnya, yang lainnya jelek, bukan. Pimpinan akan memilih yang paling cocok dengan Mas AHY dalam menjalankan partai 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, kita lihat kemarin proses suksesi kepemimpinan di Demokrat Aceh, walaupun secara internal berdinamika, dinamis, mungkin cenderung panas, tapi Demokrat itu DNA-nya keluar, kita santun, kita cerdas. Kemudian memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Kemudian modernisasi Partai Demokrat menuju smart party. Kemudian memperkuat komunikasi politik yang efektif di setiap lini. Meningkatkan program-program pengabdian masyarakat, membina dan memperluas jaringan konstituen, memenangkan suara generasi muda bonus demografi, menyukseskan pemilu kepala daerah tahun 2020 dan 2024, menyukseskan pemilihan legislatif tahun 2024, dan terakhir menyukseskan pemilihan presiden tahun 2024. Mungkin ke depan saya minta Bang Romi ini 10 program ini cetak gede, ditempel di sana. Bukan untuk dihafal, tapi setiap kali lewat, oh ada 10 program. Menyangkut dengan apa sudah ada gitu. Nah, makanya dibuka semuanya, konferensi pers, sebentar-bentar konferensi pers, akhirnya kita menang. Hasilnya apa? Sekarang 8-0 gitu. Terbukti. Nah, bahwa beliau saat ini belum jadi pos presiden, ini hanya masalah waktu. Kan bukankah Allah tuh menyarankan kita lalui proses dengan baik, hasilnya terserah Allah. Itu kalau orang mengharapkan hasil terus prosesnya nggak berjalan dengan baik, itu yang salah. Pak SBY tidak pernah ketika beliau memimpin negara, AHY keluar naik wali kota, saya support jadi wali kota. Tidak pernah. Mas Ibas tidak pernah dibilang Pak saya naik bupati Pacitan supaya jadi bupati di Pacitan. Saya presiden, gampang, saya tinggal telepon ini jadi. Pak SBY nggak melakukan itu. Gitu. Yang dicontohkan oleh Pak SBY adalah ini proses politik yang terbaik. Kalau mau jadi politik nggak boleh jadi tentara, keluar dari tentara masuk politik. Gitu. Itu yang dilakukan Mas AHY. Nah, semua proses dilakukan beliau adalah saat ini yang terbaik. Kuliah di Amerika di Harvard lulusan terbaik, kuliah di Singapura lulusan terbaik. Saya alhamdulillah berkesempatan kuliah di luar, di Malaysia dan di Australia. Saya sering ketemu dengan orang-orang, sering berdiskusi. Ketika saya ketemu dengan Mas AHY, ini beda ini. Ini auranya aura pemimpin, DNA-nya DNA pemimpin gitu. Artinya diadu secara apapun dengan anak presiden manapun, ini tetap menang nih barang. Nggak mungkin kalah, nggak mungkin. Plus beliau sudah jadi ketua umum dan secara hukum
legitimate untuk saat ini. Jadi nggak ada 20 tahun ke depan. Jadi gampangnya adalah masa lalu ingat SBY, masa depan coblos AHY. Kemudian selanjutnya adalah persiapan pemilu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh ketua, telah diumumkan bahwa tahapan pemilu, mungkin saya bisa bacakan, di 1 sampai 7 Agustus itu pendaftaran parpol 2022 ya. Bagi kita politisi, mau sehebat apapun kalau pemilunya keok, berarti tidak berjalan semuanya. Dan pemilu itu bukan ajang coba-coba. Kalau kalah di pemilu, nggak bisa coba lagi. Makanya bagus tidak bagusnya kegiatan kita itu harus berefek ke akar rumput. Gimana caranya? Mahal nggak bang? Nggak mahal. Kalau punya niat baik dan punya rasa kebersamaan. Pak Ketua punya berapa anggota DPR? 3. Anggota DPR ini pasti punya mitra media online 1 atau 2. Dengan modal kesiapan dan kesetiaanlah maka kita akan mampu merebut kemenangan di 2000, merebut kejayaan di 2024. Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya. Demokrat! 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 Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi-ngopi dulu. Ini kelas bebas. Mainnya musik. Mulai musik. Saya
kali ini. Iya.